Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ribo. Kali ini dengan tema pendidikan karakter ya, sub kajian psikologi dan personal development. Ya, secara umum kita akan membahas tugas khusus para pendidik ya. Termasuk di dalam para pendidik ini trainer lah, instruktur, guru, dosen, pelatih, fasilitator ya, dan yang semacamnya itu yang bertugas memberikan wawasan pendidikan ya, upaya-upaya membangun sikap, upaya menyebarluaskan informasi, ya, upaya membangun keterampilan dan lain-lain. Ya. Tentu tugasnya sangat luas dan beragam. Tapi kita coba kerucutkan satu, yaitu tugas khusus para pendidik. Ketika memberikan sebuah pendidikan, itu ada semacam misi khususnya atau tugas khususnya, gitu ya. Lanjutkan ya, secara umum video ini ya bisa ditujukan kepada seluruh yang masuk dalam kategori pendidik ya. Seperti sudah kita bahas sebelumnya. Namun demikian pada konteks pekerja sosial, nah pekerja sosial juga berperan sebagai edukator ya. Maka melekat nih amanah memberikan pendidikan khusus seperti yang dipaparkan di video ini dalam perannya sebagai edukator ya. Maka setiap edukator punya misi khusus bagi peserta didiknya. Ya, kita lanjutkan ya. Ranah pendidikan, ya, pelatihan, workshop, dan lain-lain pada umumnya meliputi wilayah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Gitu ya. Dan sejumlah kemajuan zaman telah mulai menggantikan peran-peran para pendidik ini. Gitu ya. Misalnya khususnya di wilayah kognitif maupun psikomotorik yang mulai digantikan dengan teknologi digital dan lain-lain. Oleh karena itu, teknologi yang human center itu masih sulit tergantikan. Maksud saya, wilayah human center, wilayah afeksi, seharusnya itu tetap menjadi wilayahnya para pendidik ini, gitu ya, dalam menyentuh sisi hati atau nilai-nilai afektif, sisi rasa, ya, perasaan atau feeling dari peserta didik ini. Oleh karena itu, para konseptor harus fokus dalam merencanakan kurikulum ranah afektif ini. Gitu ya. Proses pendidikan, pelatihan atau workshop tidak boleh dimaknai sempit, hanya terbatas pada bidang ilmu dunia dan tujuan sukses duniawi semata. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Beragam proses pendidikan atau pelatihan hanya berfokus sempit pada kesuksesan jangka pendek ya, pada duniawi semata. Perlu dipikirkan wilayah afektif yang menyentuh tujuan ukhrawi atau akhirat. Adanya ranah afektif pada tujuan pendidikan harus mendorong para pemangku kepentingan pendidikan untuk membuka mata pada filosofi terdalam terminologi pendidikan itu sendiri. Ya baik, kita lanjutkan. Sehingga, nah tadi ya, para pendidik dapat mengisi relung atau celah kekosongan ini sekaligus dengan pengenalan terhadap tujuan akhir kehidupan. Sehingga proses pendidikan dapat berjalan penuh makna dan peserta didik diajak untuk memiliki visi yang kuat serta menuju atau membawa peserta menuju pada tujuan hakiki dari proses pendidikan mereka. Melalui istilah yang berbeda, peran pendidikan pada upaya pencapaian tujuan dari tiga ranah pendidikan adalah pada pendidikan karakter. Ya. Jadi pendidikan karakter itu adalah titipan bagi setiap insan akademik atau setiap mereka yang berperan sebagai pendidik ya. Tadi baik fasilitator, instruktur, trainer, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Jadi aktivitas pendidikan karakter dapat diibaratkan sebagai upaya membangun kebiasaan terbaik atau akhlak pada peserta didik ya. Apapun pelatihannya, pendidikannya, workshopnya dan lain-lain, kita nih punya tugas khusus untuk membangun karakter dari peserta didik. Pada ajaran Islam, menurut Imam Al-Ghazali dalam Ma'arif 2018, akhlak dinyatakan sebagai karakter yang sudah mendarah daging, yang muncul dengan sendirinya tanpa memerlukan pemikiran, persiapan, apalagi perencanaan atau muncul secara spontan. Jadi, ketika sebuah proses pelatihan atau pendidikan apapun mampu memunculkan sebuah perilaku spontan yang
baik pada peserta, dan itu salah satu ciri keberhasilannya. Setelah begitu mengikuti pelatihan, peserta spontan berlaku baik, berlaku sopan, ya, berlaku lemah lembut, dan lain-lain. Itu adalah hal yang baik yang bisa dicapai dari sebuah proses pendidikan. Ya, satu hal penting dari sini adalah perlu disadari bahwa proses pembentukan perilaku baik, karakter baik, akhlak baik ini adalah bukan sesuatu yang instan. Ya, kita memiliki misi khusus memperbaiki akhlak peserta didik pada jenis pelatihan, pendidikan, training, workshop apapun. Ya. Namun disadari juga bahwa ini adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Artinya disisipkan tadi pesan-pesan tadi untuk membuat diri menjadi lebih baik lagi. Berikut ciri keberhasilan dari setiap atau hampir pada setiap proses pendidikan ya, dalam bentuk apapun ya. Pertama, setelah mengikuti proses pendidikan tersebut ya, mereka memiliki etos belajar yang tinggi. Setelah mengikuti workshop, training atau pelatihan atau edukasi apapun, peserta berubah menjadi manusia yang memiliki semangat belajar yang tinggi, ingin terus belajar, tidak puas dengan ilmu yang sudah didapatkan ya. Mereka terpatri dalam jiwanya, ingin terus-menerus menuntut ilmu. Ya. Artinya, sebuah upaya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang memiliki ilmu lebih tinggi lagi. Dan ini terpatri dalam hatinya. Ya, ini satu ciri keberhasilan. Ketika sebuah proses pendidikan itu mematri etos ini dalam jiwa peserta. Ya, yang kedua, ya, peserta didik semakin memahami batasan etika, norma, aturan, ya, pada khususnya aturan agama, budaya masyarakat pada umumnya, dan lain-lain, tanpa harus diawasi, dievaluasi berlebihan. Para lulusan ini sangat mengerti batasan yang harus ditempuh, ya. Misalnya, mereka akan otomatis menolak hal-hal yang buruk, ya. Mereka akan spontan menghindari hal-hal yang sesat, hal-hal yang menghasilkan kriminalisme dan lain-lainnya. Ini sangat baik ya, artinya terpatri untuk menjadi manusia yang baik, contoh baik dalam masyarakat ya. Ketiga, nah selanjutnya, peserta didik bersemangat menjadi suri teladan yang baik ya. Mereka menyadari bahwa dirinya tidak lepas dari lingkungannya, saling mempengaruhi dengan lingkungannya, dan bisa jadi mereka adalah yang diidolakan, dijadikan panutan oleh masyarakat. Oleh karena itu, terpatri dalam jiwa mereka semangat menjadi suri teladan yang baik, memberi contoh yang baik, ya. Sehingga kemudian ketika kebaikannya diikuti akan menjadi amal jariah yang baik. Ya. Jadi mereka menghindari menjadi role model yang buruk, ya. Menghindari memberi contoh yang buruk kepada lingkungan sekitarnya. Nah, inilah ciri-ciri keberhasilan dari proses pendidikan yang di dalamnya termaknai bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu isu penting, isu khusus dalam setiap proses pendidikan, workshop, training, apapun temanya, ada upaya membangun karakter yang baik di sana. Baik, demikian yang bisa disampaikan ya. Semoga menjadi bekal ya ketika kita sedang menyusun teaching plan, training plan, dan lain-lain ya. Melekat dalam diri seorang edukator untuk memberikan dorongan pendidikan karakter, untuk memberikan dorongan etos belajar yang baik, dorongan untuk menjadi suri teladan yang baik pada setiap pesertanya. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan dalam video-video selanjutnya. Ya, baik, mari tidak mudah puas dalam atau dengan satu sumber pembelajaran ya. Mari selalu berusaha mencari sumber pembelajaran yang lain untuk meningkatkan, melengkapi wawasan keilmuan kita. Terima kasih, insya Allah akan bertemu dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.